Hai Gemini, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Gemini. Merinding, peristiwa ganjil yang terjadi di hidupmu. Namun di sini penting ya saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti hanyalah Tuhan pencipta alam semesta. Bacaan ini juga bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semua, atau mungkin sebagian saja yang resonate. Energinya juga bisa terbolak-balik ya. Jadi untuk itu kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Saya juga ingatkan di sini untuk kamu yang tidak resonate jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu atau tentang dia, seseorang yang sedang kamu fokuskan. Jadi dengarkan dan rasakan, oke? Di sini ada Seven of Wands. Saya merasakan sepertinya hal yang membuat kamu takut di sini, hal yang membuat kamu merinding, ini tentang perubahan sikap seseorang yang sangat kamu cintai ya. Kamu merasa ada yang ganjil, kamu merasa ada yang beda. Ya mungkin sikapnya tidak sehangat dulu, tidak seperti dulu. Banyak yang kamu rasakan hal yang telah berubah. Ini sepertinya membuat kamu cemas, khawatir, karena sepertinya yang kamu rasakan ada yang ditutup-tutupi dari kamu. Dan terlihat di sini kamu berusaha untuk lebih berpikir positif ya. Meski banyak kecurigaan, banyak kecemasan yang kamu rasakan, tetapi di sini kamu berusaha untuk tetap berpikir positif. Untuk menghilangkan apapun pikiran-pikiran negatif dari dalam diri kamu tentang dia. Kamu berpikir bisa saja dia lagi banyak masalah, dia lagi banyak tekanan dalam pekerjaan. Ya karena itu mungkin banyak hal yang mungkin berubah dari diri dia. Ya mungkin biasanya begitu hangat, tapi sekarang sikapnya mulai dingin terhadap kamu. Kayak ada yang beda. Kamu punya firasat yang udah gak enak. Kamu merasa ada yang disembunyikan dari kamu, ada yang tidak beres. Itu yang kamu rasakan. Ada peristiwa yang ganjil yang terjadi dalam kehidupan kamu tentang hubungan kamu, tentang sesuatu yang terjadi dalam hubungan kamu. Ini bisa terjadi dalam hubungan rumah tangga, atau dalam hubungan asmara kamu. Kayaknya semua udah tidak seperti yang dulu lagi. Ada rasa gak nyaman yang kamu rasakan. Ada sesuatu yang dia sembunyikan dari kamu yang kamu rasakan saat ini. Ada Four of Swords, saya melihat tentunya ada kesedihan, ada kekecewaan yang kamu rasakan. Bahkan di saat kamu butuh dia tidak ada. Saya juga melihat di sini terlalu banyak hal yang mungkin berubah dari sikapnya terhadap kamu. Tapi di sini saya melihat pikiran-pikiran positif yang kamu lakukan ini ternyata membuat kamu semakin penasaran.
Kamu berusaha untuk mencari tahu sebenarnya apa yang sedang terjadi. Kenapa tiba-tiba banyak perubahan yang terjadi di sikapnya, di hubungan kamu dan dia. Kamu berusaha untuk mencari rasa penasaran kamu. Karena banyak pertanyaan mungkin yang ada di dalam benak kamu saat ini yang mungkin belum kamu temukan jawabannya. Dan untuk menemukan jawabannya, kamu harus tahu sebenarnya apa yang terjadi. Karena semakin kamu bertahan dengan keadaan seperti ini, semakin membuat kamu tersakiti ya, semakin membuat kamu kecewa. Karena memang firasat kamu sudah tidak enak. Ini bisa tentang ada tawar di sini. Bisa tentang ada kehancuran ya. Ini bisa tentang perpisahan atau memang sepertinya ada orang ketiga yang mencoba masuk ke dalam kehidupan kamu, ke dalam hubungan kamu dan dia, yang bisa saja semua itu menjadi hancur tentang kebahagiaan, tentang apa yang selama ini sudah kamu bangun, kepercayaan. Bisa saja kepercayaan kamu dinodai. Ada pengkhianatan, ada kebohongan, ketidakjujuran yang dia lakukan terhadap kamu. Ini bisa tentang ternyata kamu dan dia tidak punya pondasi yang kuat ya dalam sebuah hubungan. Atau bisa saja dia terlalu gampang punya perasaan terhadap orang lain, tidak bisa menjaga perasaannya hanya untuk kamu, terlalu gampang tergoda dengan sesuatu hal yang dia anggap lebih baik dari kamu. Dan itu adalah salah satu hal yang gampang ya, sangat gampang untuk menghancurkan hubungan kamu dan dia, dan sangat gampang orang ketiga masuk ke dalam kehidupan kamu. Akan ada saatnya kamu benar-benar mengetahui kenyataan yang ada. Akan ada saatnya kamu mengetahui kebenaran yang ada nantinya. Tentang sebenarnya kenapa tiba-tiba dia berubah. Hal yang kamu takutkan selama ini benar-benar terjadi dalam kehidupan kamu. Ada yang beda, ada yang aneh, ada yang ganjil yang kamu rasakan. Sesuatu hal yang mungkin sebenarnya tidak pernah kamu sangka ya. Atau hal ini terjadi begitu saja. Karena memang awalnya hubungan kamu dan dia baik-baik saja, tetapi setelah ada orang ketiga yang masuk ke dalam kehidupan kamu, bisa saja semua berubah. Karena memang di antara kamu dan dia tidak punya pondasi yang kuat. Jadi terlihat gampang dihancurkan. Ada judgment di sini dan saya melihat akan ada jalannya kamu mengetahui tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tentang apa yang dia lakukan di belakang kamu, apa yang dia sembunyikan. Akan ada jalannya kamu mengetahui semua itu. Dan tentunya saya melihat kamu akan lebih bisa mengambil sikap ya. Mengambil sikap yang tentunya yang terbaik untuk kamu. Sepertinya kamu sudah tidak mau lagi terus-terusan berusaha untuk mengerti, memahami, mengalah. Pada akhirnya di sini kamu berusaha untuk peduli terhadap diri kamu sendiri, terhadap perasaan kamu saat ini. Kamu sudah tidak mau lagi terus-terusan berada dalam hubungan yang tidak sehat. Hubungan yang sebenarnya sudah tidak lagi membuat kamu nyaman di sini. Dan saya melihat kamu akan berani untuk mengambil keputusan besar. Kamu sudah tidak mau lagi ada yang ditutup-tutupi. Pada akhirnya kamu mampu untuk membuka topengnya tentang kebohongan yang dia lakukan. Tentang apapun yang dia lakukan di belakang kamu. Sebuah kebohongan, pengkhianatan. Akan ada saatnya kamu benar-benar mengetahui itu. Ada the high priestess dan saya melihat saat ini kamu berusaha untuk lebih merenung ya, lebih mengintrospeksi diri, lebih mengevaluasi untuk kedepannya, untuk kamu lebih waspada ya, untuk kamu lebih berhati-hati ke depannya, agar tidak salah lagi, agar tidak gampang dibodoh-bodohi, agar tidak gampang dimanfaatkan lagi.
Karena bisa saja semua ini bisa saja terulang kembali. Jadi penting untuk kamu lebih mengambil sikap, lebih tegas terhadap kehidupan kamu ke depannya. Kamu jadi lebih tahu ya, apa yang harus kamu lakukan, kemana arah langkah kamu. Ini juga saya melihat kamu lagi di fase yang berserah kepada Tuhan. Di saat kamu mengetahui kebenaran yang ada, tetapi di sini kamu akan lebih tegas, jujur terhadap diri kamu sendiri sebenarnya apa yang kamu ingin lakukan. Apakah kamu benar-benar ingin keluar dari situasi ini ataukah kamu memang bertahan? Tentunya semua kembali kepada diri kamu karena kamu yang paling tahu ya apa yang terbaik untuk kamu, apa yang membuat kamu bahagia. Atau di sini kamu masih mau memberikan dia kesempatan, tapi di sini tentunya saat ini kamu lebih peduli terhadap diri kamu, lebih mencintai diri kamu dengan tidak membiarkan siapapun atau apapun kembali bisa menyakiti perasaan kamu. Oke? Oke, kita lanjut untuk Gemini. Ada divine timing, ada masculine energy, ada physical development, ada letting go, dan di sini ada anger. Dan dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat ini adalah saatnya untuk kamu lebih bisa memikirkan tentang kebahagiaan kamu sendiri ya. Artinya, jika kamu sudah tidak nyaman, jika kamu sudah tidak bahagia, artinya kamu harus keluar dari situasi itu. Saatnya kamu menganggap diri kamu penting, saatnya kamu menganggap diri kamu sangat berharga. Tentunya dengan tidak membiarkan lagi siapapun menyakiti perasaan kamu. Ini adalah waktu yang tepat, jangan tunda-tunda lagi untuk benar-benar bisa lepas dari kesedihan, dari kekecewaan, dari ketoksikan. Oke. Saya melihat di sini kamu sudah tidak terlalu mau banyak bicara ya. Kamu sudah lebih kepada membuktikan tentang sebenarnya apa yang kamu inginkan, apa yang kamu rencanakan. Kamu sudah tidak terlalu banyak janji, banyak bicara, banyak berencana. Kamu sudah lebih kepada tindakan, apa yang harus kamu lakukan untuk bisa keluar dari situasi ini. Yang jelas, semua yang terjadi tidak akan membuat kamu menghentikan langkah kamu. Justru yang terjadi ini membuat kamu semakin lebih kuat ya. Kamu semakin lebih ingin kembali merasakan kebahagiaan. Ingin memiliki sesuatu hal yang terbaik dalam kehidupan kamu. Dan saya melihat kamu sudah tidak mau lagi menyimpan kemarahan ya tentang apapun yang telah dia lakukan. Tentunya itu akan membuat kemarahan, emosi dalam diri kamu tentang sesuatu hal yang membohongi kamu, menipu kamu, bermain di belakang kamu, tentunya itu sangat menyakitkan ya. Tapi di sini saya melihat kamu sudah tidak mau lagi terus-terusan larut dalam kemarahan, dalam kebencian, karena justru hal itu akan menghambat langkah kamu. Jadi sebaiknya kamu berpikir bahwa kamu melepaskan, berdamai. Berpikir bahwa apapun yang telah menyakiti kamu tidak lagi pantas ada di dalam hati dan pikiran kamu. Kamu berhak untuk memilih sesuatu yang terbaik tentunya, siapapun itu atau apapun itu. Oke? Artinya di sini kamu berusaha untuk lebih bertindak, untuk lebih bisa merealisasikan apa yang kamu inginkan selama ini, apa yang kamu harapkan selama ini. Terlepas apapun hal yang terjadi, apapun keanehan atau peristiwa ganjil yang terjadi dalam kehidupan kamu. Tapi semua itu tidak akan membuat kamu patah dalam melangkah, patah semangat. Justru hal itu semakin membuat kamu termotivasi untuk benar-benar bisa menemukan hal yang terbaik, menemukan kebahagiaan kamu kembali. Oke? Segini dulu readingannya untuk Gemini, semoga resonate. Dan yang untuk tidak resonate berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya dan semoga bermanfaat dan menghibur.
Gemini dimanapun berada, karena bisa saja sebagian Gemini masih dalam kesedihannya, masih dalam keterpurukan, masih bingung harus mulai dari mana untuk move on, masih bingung harus mulai dari mana untuk bangkit, dan semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, oke, menemukan kekuatan dari dalam diri kamu untuk kembali bangkit, menemukan cara untuk bagaimana kamu bisa kembali bangkit, survive, oke, untuk menjalani kehidupan yang memang penuh dengan kejutan ya, penuh dengan hal-hal yang tidak terduga, penuh dengan hal-hal yang mungkin keanehan atau keganjilan yang terjadi dalam kehidupan kamu. Dan semoga ini bisa membuat kamu kuat untuk melewati semua ini dan yakin kebahagiaan itu akan benar-benar kamu miliki nantinya. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis lagi untuk kedepannya. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!